Halo Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, kami hadir dengan 5 berita pilihan yang sudah diseleksi tim NTMC Redaksi selama sepekan. Ya, bersama saya Bribtu Hairunisa. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, Polri membagikan 2.000 sembako kepada pengusaha UMKM di wilayah Cakung, Jakarta Timur Selasa 17 Agustus 2021. Pembagian sembako ini bertujuan dapat meringankan beban di masa pandemi seperti sekarang ini. Momen Hari Ulang Tahun atau HUT Republik Indonesia ke-76, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di wilayah Cakung, Jakarta Timur pada Selasa 17 Agustus 2021. Sebanyak 2.000 paket bantuan sosial untuk UMKM diberikan secara simbolis kepada Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Istiono. Kakor Lantas mengatakan, pada Hari Kemerdekaan ini, Polri melakukan bakti sosial bersama Ikatan Pengusaha Muda Indonesia, juga Koordinator UKM Indonesia, yang selama ini sudah membantu UMKM di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Bantuan sosial sebanyak 2.000 ya, sembako yang dibagikan kepada teman-teman UMKM yang di sini. Semoga ini semuanya bermanfaat dan terus UMKM eksis ya, terus dibina, disentuh, kita perhatikan supaya ekonomi ini terus bangkit. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muda Indonesia, Anto Jangkar menjelaskan, kehadirannya pengusaha muda di Indonesia bersinergi dengan Korlantas Polri karena rasa peduli juga ikut serta mendukung setiap kegiatan UMKM di Indonesia. Dan Korlantas peduli dan mendukung setiap kegiatan UMKM. Oleh karena itu kami hadir di sini untuk mendukung saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Rasa bersyukur juga dirasakan oleh pelaku UMKM atas bantuan sosial yang diberikan, serta berharap agar para UMKM bisa berdiri secara ekonomi ke depannya dan bisa bangkit mempertahankan usaha kecil mereka untuk menghidupkan keluarga. Bina mereka hampir setahun ini di masa pandemik, membantu pemulihan ekonomi pedagang kecil biar mereka bisa mandiri secara ekonomi dari keluarga mereka. Dengan mereka mandiri dari sisi ekonomi, ini tidak jadi beban pemerintah sepenuhnya, ya. Jadi mereka bisa bangkit dengan mempertahankan usaha kecil mereka, bisa menghidupkan keluarga kecil mereka. Tidak semuanya harus berharap dari luar, mereka harus tetap bertahan hidup di masa pandemi ini. Kita sama-sama bantu para UKM supaya mereka tetap maju, kita dampingi terus mereka sampai saat ini, pendampingan dari berbagai macam bantuan, dari permodalan, pemasaran, sampai bantuan sosial seperti ini kami arahkan untuk mereka. Bantuan untuk UMKM di Rusun Pinus Elok berhasil membantu UMKM selama pandemi COVID-19 sebesar 20 hingga 30%. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono melakukan pengecekan pelaksanaan penerapan PPKM level 4 di Bumi Cendrawasih, Papua. Selain itu, bersama Direktur PT Jasa Marga Raharja, Rifan Ahmad Purwantoro, Kakor Lantas juga meninjau vaksinasi untuk 350 orang pengemudi. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono, melakukan pengecekan di wilayah Papua dan meninjau penerapan PPKM level 4 di Bumi Cendrawasih. Kakor Lantas berharap program vaksinasi yang dilakukan dapat membentuk kekebalan komunal masyarakat, juga di kalangan pengemudi dengan 350 orang yang sudah dilakukan vaksinasi. Kakor Lantas menyebut vaksinasi juga berkaitan dengan adanya penyelenggaraan PON ke-20 di Papua dalam waktu dekat. Dalam pelaksanaan PPKM level 4, ada 8 titik pos penyekatan yang terbagi di dalam kota dan di perbatasan Papua. Dari tadi sudah dilakukan vaksin sebanyak lebih kurang 350 orang yang sudah divaksin, dan mudah-mudahan dengan kegiatan vaksinasi ini herd immunity daripada masyarakat, terutama pengemudi kendaraan atau para pekerja di bidang
angkutan umum, ya, pengemudi, semuanya baik dan sehat. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono menjelaskan, prioritas vaksinasi kali ini untuk kalangan para pengemudi dengan keseluruhan telah melakukan vaksinasi terhadap pengemudi di 6 terminal yang berada di Jawa, Sulawesi, dan Papua. Tujuannya adalah betul-betul kita meningkatkan herd immunity masyarakat seluruh lapisan tanpa melihat siapapun. Dan dalam kegiatan ini pun kita juga memberikan bantuan sosial, adalah bagian dari perhatian kami kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kakor Lantas Polri bersama Direktur Utama PT Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono dan Wakapolda Papua, Brigjen Eko Rudi Sudarto juga memberikan bantuan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat di Papua. Dari Papua, Tim Liputan NTMC Channel. Diperpanjangnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di wilayah Kabupaten Bandung, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung mengganti penyekatan dengan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk kendaraan masuk ke Kabupaten Bandung. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan mobilitas warga sehingga bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bandung. Bertempat di posko PPKM level 4 pintu keluar tol Soroja dan perempatan Jalan Gading Tutuka, Kabupaten Bandung. Petugas gabungan dari Satlantas Polresta Bandung dan jajaran Dishub Kabupaten Bandung menggelar sosialisasi penyekatan dengan sistem ganjil genap untuk kendaraan pribadi yang masuk ke wilayah Bandung. Selain memasang spanduk, sosialisasi yang dilakukan petugas kepada para pengendara dengan membagikan brosur yang berisi informasi terkait sistem ganjil genap yang akan diberlakukan pada hari ini, Kamis 12 Agustus 2021. Penyekatan ganjil genap ini dilakukan karena adanya perpanjangan PPKM hingga 16 Agustus 2021 dengan dikuatkan oleh surat edaran dari Bupati Bandung yang meminta agar petugas gabungan di lapangan menggelar sistem ganjil genap seperti di kawasan Puncak Bogor. Menurut Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Rislam Harfian, untuk pemberlakuan ganjil genap di Kabupaten Bandung berada di 3 titik ruas jalan, yakni di pintu keluar tol Soroja, Jalan Kopong Soreang, dan Jalan Al-Fatu. Diberlakukan pada pukul 7 hingga 9 pagi dan 16 hingga 18 petang, serta menyesuaikan antara tanggal dan angka terakhir pada nomor kendaraan. Pihaknya juga menuturkan apabila ada pengendara yang plat nomor kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal ganjil atau genap, maka akan langsung diputar balikan. Ditindaklanjuti dengan surat edaran Pak Bupati nomor 443.1. Di sana dimuat terkait dengan pengaturan mobilitas untuk ganjil genap. Setelah itu ditindaklanjuti oleh SK Dishub Kabupaten Bandung terkait dengan teknis pelaksanaan untuk pemberlakuan ganjil genap di ruas-ruas tertentu. Pemberlakuan ganjil genap di Kabupaten Bandung yang baru akan diterapkan mulai hari ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Karena saat ini wilayah Kabupaten Bandung sendiri termasuk dalam kategori PPKM level 4 karena terikat aglomerasi dengan kota Bandung. Dari Bandung, Tim Liputan NTMC Channel. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DIY menggelar vaksinasi massal untuk para kiai, pengasuh, dan para santri pondok pesantren. Pemberian vaksinasi dilakukan di 2 tempat, yaitu di wilayah Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Hal ini untuk menghindari kerumunan. Vaksinasi massal yang diinisiasi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta disambut antusias para kiai, pengasuh dan santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama seprovinsi DIY pada 9 Agustus 2021. Sebanyak 3.000 warga Nahdliyin di bawah naungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DIY telah mendaftarkan diri untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Polda DIY menyediakan 4.000 dosis vaksin jenis Sinovac agar dapat melayani masyarakat umum yang turut datang dan ingin mendapatkan vaksinasi secara gratis. Vaksinasi massal ini dilakukan di 2 wilayah untuk menghindari penumpukan antrian dan kerumunan peserta.
Vaksinasi 2.000 peserta digelar di Kompleks Kampung Matraman, Kabupaten Bantul, dan 1.000 peserta dilaksanakan di lapangan Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Vaksinasi massal ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Fahmi Akbar Idris. Program ini akan berlangsung terus, tidak hanya sekarang, tapi nanti minggu berikutnya terus menerus, dan ini akan keliling se-DIY. Mungkin Pulau Progo, nanti Gunung Kidul, Sleman, Bantul, kota semuanya, intinya seperti itu. Dan kami dari PWNU mendukung penuh kegiatan ini, sekaligus pada saat sama memberikan pesan kepada masyarakat bahwa vaksin ini baik. Dalam kesempatan yang sama, Irwasda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Agus Rohmat menegaskan, kerjasama vaksinasi dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DIY akan dilakukan secara berkesinambungan dan merata hingga ke seluruh warga Nahdliyin yang berada di 4 kabupaten dan 1 kota madya Yogyakarta. Kita berharap semoga warga masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya warga NU, ya bisa semuanya divaksin sehingga terbebas dari COVID-19. Vaksinasi massal ini dilakukan untuk mendukung upaya percepatan vaksinasi oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Pelaksanaan PPKM darurat menjadi pilihan untuk menahan mobilitas agar warga terpapar COVID-19 tidak bertambah banyak. Ya, bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Polri bersama TNI dan pemerintah telah melakukan berbagai macam kontribusinya. Dan kami Korlantas Polri merekam cerita kontribusi kami dalam tajuk Mengabdi untuk Negeri. Episode menjaga PPKM darurat agar warga tak sekarat. Saya mohon izin kepada asal misalnya kita buat surat tugas jelas. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Tingginya kasus penularan COVID-19 pasca libur Lebaran dan cepatnya penyebaran varian baru Delta COVID-19 pada bulan Juni membuat pemerintah menetapkan aturan PPKM darurat di Jawa dan Bali pada 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Aturan ini kemudian diperpanjang melakukan evaluasi penerapan PPKM darurat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. PPKM membatasi pergerakan masyarakat untuk menahan pertambahan jumlah masyarakat yang terpapar dengan hanya memperbolehkan sektor esensial dan sektor kritikal yang beraktivitas. Sementara di luar sektor tersebut harus bekerja dari rumah dan dilarang berkegiatan. Tidak mudah menahan masyarakat untuk bekerja dari rumah, sementara kebutuhan ekonomi mendesak dan semakin sulit dicari. Iya, makanya saya mohon izin kepada asal misalnya kita buat surat tugas jelas. Hanya semangat menjalani protokol kesehatan, juga pemahaman bahwa pandemi belum usai, yang mampu menahan mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat. Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, Dishub, dan Satpol PP berjaga ketat siang dan malam di sejumlah titik penyekatan. Petugas menggunakan cara persuasif dan humanis untuk menyadarkan warga agar bersama melindungi diri dari amukan COVID-19 varian Delta.
Pada awal penerapan penyekatan PPKM darurat, ketegangan seringkali tak terhindarkan ketika pengendara tak terima diputar balik. Diduga, banyak perusahaan esensial yang belum menerapkan 50% karyawan bekerja dari rumah. Bahkan, banyak pengendara belum mengetahui aturan PPKM darurat. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi di setiap pos penyekatan. Bribka Rindo Setiawan menjalani tugas setiap harinya di pos penyekatan gerbang tol Bekasi Timur sejak pemberlakuan PPKM darurat. Ayah dari 3 orang anak ini harus bersabar menghadapi pengendara yang protes tidak terima diputar balik. Bribka Rindo tetap semangat menjalani tugas demi kesehatan bangsa, meski tak jarang kelelahan dengan potensi besar tertular COVID-19 yang mengintai. Tugas dijalankannya dengan prokes ketat serta berserah diri sepenuh hati kepada Ilahi. Ya, kita harus sabar dan humanis dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang PPKM darurat, ya, agar lebih jelas untuk dilaksanakan. Ya, keluarga saya pastinya khawatir dengan kondisi saat ini di lapangan karena situasi masih ada pandemi. Yang kedua, pesannya ya harus menjaga kesehatan dengan minum vitamin, pola makan yang teratur, dan istirahat yang teratur. Perlindungan dan penjagaan dari bahaya COVID-19 tidak hanya dilakukan oleh Bribka Rindo. Kasat Lantas Bekasi Kota AKBP Agung melakukan swab antigen rutin untuk seluruh anggota yang bertugas sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan diri agar tidak terpapar ketika berada di pos penyekatan. Kalau kekurangan ada karena memang ada yang sakit, tidak mungkin tidak ada yang sakit. Tapi alhamdulillah masih bisa kita atasi. Menjaga pos-pos penyekatan dan menahan mobilitas warga sangat penting, namun kepolisian tak berhenti di situ. Berbagai cara dilakukan untuk menjaga masyarakat. Salah satunya dengan menyisihkan sebagian gaji anggota Polri untuk memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga yang menjalani isolasi mandiri dan warga yang terdampak secara ekonomi. Bantuan sosial juga diberikan berupa kitab suci Al-Quran dan Iqra untuk anak-anak terdampak pandemi COVID-19 saat mereka merasa jenuh harus belajar dari rumah. Kami berharap kerja keras kami membuat Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan Indonesia kembali pulih. Namun, kerja kepolisian membutuhkan dukungan masyarakat luas hingga pandemi COVID-19 berakhir. Tim Liputan NTMC Channel. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel, yaitu Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Ya, saya Bribtu Hairunisa pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib dan salam presisi.